Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Selamat bertemu kembali dengan saya di kanal Terminal Budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, pasca pencabutan status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20, situasi politik tanah air tampaknya mengalami dinamika yang luar biasa. Khususnya ini hubungan antara Presiden Jokowi dan Megawati dan PDIP dikabarkan sedang mengalami situasi yang tidak harmonis. Karena banyak disebut-sebut bahwa salah satu yang membuat FIFA harus mengambil keputusan tegas pencabutan status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 tidak lepas dari pernyataan Gubernur Bali, kader PDIP yang dengan tegas menolak kedatangan timnas Israel di Indonesia. Nah, bagaimanakah resiko politiknya yang akan dihadapi oleh PDIP, termasuk relasi politiknya dengan Presiden Joko Widodo? Sebaiknya mari kita simak dulu pidato Presiden Jokowi pada saat menghadiri acara silaturahmi Ramadan yang digelar oleh DPP PAN di kantor DPP PAN pada hari Minggu tanggal 2 April tahun 2023 yang lalu. Tapi yang urusan bola ini memang pusing saya 2 minggu ini gara-gara bola. Pusing betul. Karena apapun itu sudah sulitnya, sangat sulit sekali untuk bisa menjadi tuan rumah itu. Yang mengajukan, bukan 1, 2, 3, puluhan negara mengajukan. Dan kita juga ikut mengajukan, lobby sana, lobby sini menyampaikan kesiapan infrastruktur dan fasilitas-fasilitas kita. Akhirnya terakhir 3 negara, dan kita dipilih. Kita menyiapkan 3 tahun. Lapangannya dicek, perbaiki, dicek lagi, diperbaiki, dicek lagi. Tidak semudah itu. Dan saat kita menandatangani garansi country house garanti, di situ sudah tercantum semuanya apa-apa yang harus kita komitmenkan dan kita tanda tangan. Kemudian juga provinsi maupun kota yang ditunjuk itu juga ada tanda tangan juga. City House komitmen ada semuanya, tanda tangan, tanda tangan. Tapi ya memang itu sudah menjadi kehendak Allah. Kita terima sebagai sebuah pembelajaran ke depan agar tidak terjadi lagi. Itu aja yang bisa kita ambil pelajaran dari urusan bola. Tapi aduh, pusing betul ngurus bola. Pusing. Kemudian yang ketiga yang berkaitan dengan Pilpres. Oh, sudah azan. Jadi yang namanya Pilpres itu urusannya urusan partai atau gabungan partai. Jangan presiden itu diikut-ikutkan. Tapi sering ketua partai ini dikit-dikit sudah direstui presiden. Apa hubungannya? Saya kadang-kadang mikir, apa hubungannya? Nggak ada hubungannya. Apalagi kalau datang ke saya dalam membangun koalisi
Semuanya sudah disetujui presiden. Urusannya apa saya? Nggak ada urusan. Membangun koalisi, mencalonkan seseorang. Ya kalau saya ditanya saya jawab, Pak, Bapak setuju enggak Pak Prabowo jadi capresnya? Ya saya kalau ditanya saya jawab. Kalau saya setuju ya saya ngomong setuju. Kalau enggak ya enggak. Kalau setuju, mantap gitu. Jadi enggak, kalau saya ditanya, kalau enggak ditanya saya diam-diam aja. Ya, kalau kita perhatikan dengan cermat apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi di dalam pidato di depan sahabat-sahabat politiknya, itu sungguhnya Presiden Jokowi sedang curhat, berusaha untuk menumpahkan unek-uneknya, terutama setelah dia dipusingkan oleh urusan bola yang sudah final bahwa Indonesia akhirnya gagal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Dan disadari atau tidak, curhat Presiden Jokowi dalam acara silaturahmi Ramadan tersebut sungguhnya merupakan ekspresi kekecewaan yang luar biasa beratnya akibat salah satu impian besarnya untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 terpaksa berantakan. Ya, meski berusaha untuk ditutup-tutupi, rakyat di negeri ini bisa membaca gelagat hubungan yang kurang harmonis antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dan Presiden Jokowi. Hal itu diduga berawal dari instruksi Megawati untuk memboikot kehadiran timnas U20 Israel di Indonesia dengan alasan sejarah dan wasiat Bung Karno. Instruksi itulah yang diduga kuat membuat Gubernur Bali Iwayan Koster menolak timnas Israel yang kemudian diduga kuat diikuti oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Penolakan Gubernur Bali terhadap kehadiran timnas Israel itulah yang disebut-sebut sebagai pertimbangan utama kenapa FIFA ini pada akhirnya memutuskan untuk mencabut status Indonesia sebagai tuan rumah Piala U20. Tentu saja situasi seperti itu merupakan pukulan yang cukup telak dan berat buat Presiden Jokowi. Pasalnya sejak 2019 Jokowi sudah merancang semuanya dan itu merupakan salah satu impian terbesarnya selama 2 periode menjabat sebagai orang nomor 1 di negeri ini, bisa mendongkrak marwah dan martabat bangsa Indonesia di mata dunia yang mampu menggelar hajat dan event dunia Piala Dunia U20. Namun impian yang dibangun dan diikhtiarkan dengan segenap tenaga, pikiran, bahkan juga uang yang disebut-sebut mencapai sekitar 3,7 triliun rupiah, tampaknya hancur berkeping-keping seketika hingga membuat Presiden Jokowi pusing berat seperti yang Pak Jokowi sampaikan di depan sahabat-sahabat politiknya. Ironisnya, kekecewaan Presiden Jokowi yang begitu berat ini tidak mendapatkan respon secara positif melalui sikap empati dari PDIP. Sejumlah kader PDIP justru berupaya untuk membela diri dengan berbagai macam dalih dan ogah mengakui bahwa mereka lah yang sebenarnya menjadi biang keladi terjadinya tsunami sepak bola di negeri ini. Maka tak perak lagi, hubungan antara Presiden Jokowi dan Megawati dengan kader-kadernya terkesan makin renggang dan memburuk. Nah, hubungan yang memburuk antara Presiden Jokowi dan PDIP makin memuncak ketika PDIP tidak hadir di acara pertemuan 5 ketua umum parpol yang digagas oleh Partai Amanat Nasional, sehingga mereka bisa bertemu di acara silaturahmi Ramadan. Ya, di situ ada Presiden Jokowi, kemudian ada Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan sebagai tuan rumah, kemudian ada juga Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto,
kemudian dari Partai Gerindra ada Prabowo Subianto, dari P3 ada Pak Mardiono, dan dari PKB ada Muhaimin Iskandar. Mulai titik inilah mulai terdengar kabar dan spekulasi bahwa Jokowi bakal menjadi the real kingmaker, ya. Sebuah koalisi jumbo berdasarkan pertemuan yang berlangsung di kantor DPP PAN, ya, pada hari Minggu tanggal 2 April 2023. Pertanyaannya kemudian, lantas bagaimanakah posisi PDIP, bakal ikut bergabung ke dalam koalisi jumbo atau tampil menjadi single factor di Pilpres 2024? Nah, terkait dengan hal tersebut, pengamat politik Deddy Kurniasa ini menyatakan bahwa secara struktur akan sulit koalisi jumbo atau koalisi besar ini menyertakan PDIP dan Gerindra dalam satu wadah jika keduanya hendak mengusung capres dari kadernya sendiri. Seperti diketahui bahwa Gerindra sudah pasti menjagokan Prabowo Subianto, sementara itu PDIP hingga kini memang belum menentukan siapa figur yang bakal dicapreskan, tetapi dari pernyataan-pernyataan yang muncul bahwa PDIP akan mengusung capres dari kadernya sendiri. Kemudian Deddy juga berpandangan bahwa koalisi besar lebih terlihat sebagai ambisi Presiden Jokowi dibanding ambisi para partai yang berencana bergabung. Ini memang agak berbeda ya dengan apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi, karena dalam soal koalisi itu Presiden Jokowi menyatakan bahwa itu semuanya menjadi urusan ketua umum parpol. Jadi mengapa dirinya kok diikut-ikutkan kan dalam proses koalisi, begitu intinya. Jika lebih banyak Jokowi yang bermanuver, ini kata Deddy ya, ini pun bisa bermasalah dengan PDIP karena Jokowi bisa saja akan meredupkan ketokohan Megawati sebagai pengatur taktik politik koalisi. Kata Deddy seperti dikutip republika.co.id 8 April 2023. Sementara itu Ketua DPP Partai Amanat Nasional Saleh Partahun Daule ini menyatakan bahwa koalisi besar didukung oleh partai politik yang berada dalam pemerintahan Presiden Jokowi. Namun, jika koalisi tersebut realisasi, pembahasan terkait capres dan cawapres bisa saja akan memakan waktu yang cukup lama. Sebab 3 partai teratas saat ini, ada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan alias PDIP, Partai Gerindra, dan Partai Golkar, mengusulkan kadernya sebagai capres. Apalagi ada beberapa dari ketiganya sudah menetapkannya dalam forum resmi partai. Bahkan ia menduga putusan finalnya bukan sekarang, tapi nanti menjelang akhir-akhir penyerahan capres-cawapres ke KPU. Nah, kalau berbagai spekulasi yang berkembang itu benar, bukan mustahil tsunami politik itu akan berbalik menghantam PDIP di Pilpres 2024. Diakui atau tidak, meski sudah hampir memasuki masa-masa akhir masa jabatannya, karisma Presiden Jokowi itu belum tamat, bahkan semakin moncer akibat tempaan pengalaman politik selama 2 periode memimpin negeri ini. Selain itu, berbagai akses kunci di berbagai ranah dan dimensi juga masih kuat dipegang oleh Presiden Jokowi. Meski demikian, tsunami politik itu bisa saja batal menghantam PDIP jika Megawati mau sedikit mengalah dan berbaik hati untuk mendekati the real kingmaker Jokowi dengan bergabung ke koalisi jumbo tanpa syarat. Pamor PDIP tidak akan redup seandainya bergabung ke koalisi jumbo dan berlapang dada untuk menerima sebuah kenyataan politik seandainya kadernya hanya menjadi bakal cawapres. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu kembali pada konten saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.